bahagia. Tetapi sebelum pergi, Patke meminta agar diizinkan memeluk sang istri untuk terakhir kalinya. Setelah memberikan gesekannya yang terakhir, ia pun tertawa lepas dan segera berangkat menyusul rombongan Biksu Tong yang sudah menunggu kedatangannya. Sementara itu, di sebuah taman kerajaan langit, terlihat Kaisar Langit yang sangat kesal setelah tahu kalau Dewa Rulai masih hidup. Kita kemudian dibawa flashback ke masa lalu, mengingat kembali kejadian saat Dewa Rulai mempergoki Kaisar Langit yang sedang menyerap energi dari api penyucian. Dewa Rulai yang menentangnya lantas berusaha merebut api penyucian tersebut menggunakan kekuatan penuhnya yang membuat pertarungan mereka tak terelakkan. Ia pun bertekad untuk menegakkan kebenaran meskipun nyawanya menjadi taruhan. Sampai akhirnya Dewa Rulai pun berhasil mengambilnya meskipun ia terluka parah. Kini setelah mengetahui Dewa Rulai yang masih hidup pasca pertarungan itu dan mulai bergerak, Kaisar Langit pun tak bisa tinggal diam. Di malam harinya, rombongan Biksu Tong memutuskan untuk beristirahat. Di waktu senggangnya, Biksu Tong melatih Bailang dengan cara menyuruhnya menangkap roh burung yang ia keluarkan. Terlihat Bailang yang sudah berusaha keras bergerak cepat sangat kesulitan untuk menangkapnya. Hal tersebut karena ini bukanlah latihan kecepatan, melainkan melatih ketenangan pikiran. Dengan pikiran yang tenang, si burung tak akan merasa terancam sehingga akan mudah masuk ke dalam genggamannya. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Ause penasaran dengan kekuatan roh naga milik Bailang, membuatnya bertanya dari mana ia mendapatkan kekuatan tersebut. Bailang lalu mengatakan bahwa ia memperolehnya dari orang suku naga yang bernama Yuzong, yang merupakan putra dari salah satu raja naga. Mendengar jawaban itu sempat membuat ekspresi Ause berubah seakan ia memiliki hubungan dengan Yuzong. Namun ia enggan mengatakannya kepada Bailang. Di tempat lain, seorang dewa bernama Qi Guantian yang merupakan jenderal dari gerbang timur sekaligus guru dari para Jinggang tengah berbicara dengan seorang pria bertopeng yang nampaknya tidak asing. Dan benar saja, ia adalah salah satu murid Biksu Tong yang bernama Sa Wuqing. Diceritakan dulu saat insiden di Istana Langit, Dewa Sangsin menyerangnya dan menghapus ingatannya. Hal ini membuat Wuqing tidak lagi mengingat jati dirinya yang kemudian dijadikan murid oleh dewa ini. Berdasarkan perintah dari Dewa Sangsin untuk merebut kembali api penyucian, ia menyuruh Wuqing untuk membantunya menyelesaikan perintah tersebut. Kembali ke tempat Biksu Tong yang melanjutkan perjalanannya. Di bawah teriknya panasnya gurun pasir, mereka kehabisan air minum. Mereka pun memutuskan mengikuti Ause yang memiliki kemampuan indera sangat tajam untuk mendeteksi sumber air. Namun tiba-tiba hal aneh pun mulai terjadi. Dan benar saja, ternyata Wuqing sudah berada di sana dengan jurus ilusi untuk menjebak mereka. Singkatnya, Biksu Tong dan yang lainnya pun sadar kalau mereka telah masuk ke dalam sebuah ilusi. Lantas mereka sepakat untuk berpencar demi menemukan pengguna dari jurus ilusi tersebut. Namun ilusi ini nampaknya sangat kuat. Setelah berjalan cukup lama, mereka sama sekali tak menemukan dalangnya. Sementara itu ternyata ilusi ini dapat mempengaruhi pikiran seseorang untuk membangkitkan sifat jahatnya. Hal ini membuat Cupatke dan Ause beradu mulut, saling memaki dan berujung perkelahian. Sama halnya dengan Biksu Tong yang juga termakan ilusi tersebut, berusaha membujuk Bailang untuk menyerahkan api penyucian kepada dirinya. Untung saja setelah melihat cahaya dari api penyucian, ia pun berhasil lepas dari pengaruh ilusi. Sampai akhirnya Wuqing pun menampakkan dirinya karena sebenarnya ilusi itu juga tidak bisa bertahan lama. Ia memutuskan menggunakan rencana kedua, yaitu menggunakan serangan fisik untuk merebut api penyucian tersebut. Terlihat Bailang yang sangat kesulitan menghadapinya karena kemampuan Wuqing yang bisa mengubah tubuhnya menjadi pasir membuatnya tak bisa disentuh. Ditambah lagi karena kekuatan dasarnya adalah pengendali pasir, jelas ia sangat diuntungkan bertarung di gurun seperti ini. Bailang yang sudah sangat terdesak akhirnya mulai memahami cara kerja kekuatan dari roh naga dan berhasil menggunakannya untuk mengalahkan Wuqing. Tubuh fisiknya pun hancur, menyisakan topeng yang kemudian disegel oleh Biksu Tong ke dalam sebuah kantong. Dengan ini perlahan ilusi pun mulai menghilang sehingga Patke dan Ause pun berhenti bertarung.
Setelah itu, Biksu Tong pun mulai merapalkan sebuah mantra untuk berusaha membuka kembali ingatan dari Wu Qing. Proses ini memakan waktu cukup lama sehingga ia sama sekali tak bisa diganggu. Sayangnya Jenderal Timur tiba-tiba muncul yang memang sudah menunggu momen tersebut. Ia lantas memerintahkan anggota Jinggang yang ia bawa untuk menyerang Biksu Tong. Majulah Pat Kei, Bai Leng, dan Aose untuk menghadapi mereka. Di luar dugaannya, kemampuan para murid Biksu Tong ternyata sudah meningkat lumayan drastis. Mereka nampak dengan mudah mengalahkan para anggota Jinggang tersebut sehingga tak ada pilihan lain. Jenderal Timur pun berniat menyelesaikan tugas ini dengan tangannya sendiri. Tidak hanya perubahan fisik yang menjadi kemerahan, kekuatan dibarengi kecepatannya juga meningkat secara signifikan. Hal ini membuat Bai Leng sama sekali tak punya peluang untuk menang. Begitu pula Aose dengan serangan terkuatnya tak mampu menembus pertahanan dari sang dewa. Serangan kejut dari Pat Kei pun juga dapat ditangani dengan sangat mudah. Di waktu yang bersamaan, Biksu Tong pun berusaha keras untuk menyadarkan dan mengembalikan ingatan dari Wu Qing. Diperlihatkan Wu Qing yang terjebak di dalam alam bawah sadarnya merasa kalau ia sudah tertidur sangat lama. Ia pun segera berlari mencari jalan keluar karena mendengar suara yang tak asing yang terus memanggil namanya. Sayangnya Biksu Tong sudah kehabisan waktu karena Jenderal Timur dengan cepat bergerak ke arahnya dan melepaskan serangan yang sangat kuat. Akibatnya proses itu pun gagal dan Wu Qing kembali bebas di bawah perintah dari Jenderal Timur. Berniat menyelesaikan tugasnya, ia pun langsung menyerang Biksu Tong dengan menusukkan sebuah pedang tepat ke dadanya. Namun ternyata kita dikejutkan dengan Biksu Tong yang masih sehat walafiat karena apa yang Jenderal Timur baru saja lihat hanyalah sebuah ilusi. Terungkap bahwa ternyata Biksu Tong bisa menyelesaikan tugasnya lebih awal, sehingga Wu Qing yang telah mendapatkan ingatannya kembali kini menjadi berpihak kepadanya. Pertarungan pun kembali terjadi. Giliran Wu Qing berhadapan Bai Wan dengan Jenderal Timur. Walaupun ia diuntungkan bertarung di tempat berpasir, nampaknya Jenderal Timur masih belum mampu ia kalahkan. Bahkan Wu Qing dengan ilusi terkuatnya dapat dipatahkan dengan mudah oleh Jenderal Timur dengan kekuatan matanya. Ia juga berhasil melihat tubuh asli Wu Qing, sehingga dengan mudah ia dapat melancarkan serangan yang efektif. Namun Wu Qing yang masih belum menyerah sekali lagi mengeluarkan teknik samurai pasirnya, itu pun masih belum cukup untuk melukai Jenderal Timur sedikit pun. Jurus elemen api yang dilancarkan dewa tersebut dengan mudahnya bisa menghancurkan monster pasir milik Wu Qing. Namun ternyata Wu Qing sudah menyadari perbedaan kekuatan mereka sejak awal dan sama sekali tak bermaksud untuk menang. Benar saja, di sisi lain terlihat Aose, Pat Kei, dan Bai Leng yang menyandra para Jinggang yang sudah tak berdaya. Tujuan Wu Qing hanya untuk mengulur waktu dan mengalihkan perhatian dari Jenderal Timur saja. Kini Biksu Tong pun menawarkan negosiasinya untuk melepaskan para anggota Jinggang hanya jika ia dibiarkan melanjutkan perjalanan. Jenderal Timur pun setuju dengan tawaran tersebut karena ternyata ia sangat menyayangi para muridnya. Tak hanya itu, ia juga menawarkan kembali kepada Wu Qing untuk menjadi muridnya. Namun Wu Qing menolaknya karena ia lebih memilih ikut dengan Biksu Tong untuk melakukan perjalanan ke barat. Sebelum pergi, ia pun memberikan penghormatan terakhirnya dan berterima kasih atas didikannya selama 16 tahun ini. Setelah kembalinya para dewa ke langit, mereka pun sepakat untuk melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, Wu Qing pun mengungkapkan rahasia langit mengenai jiwa Sun Wukong yang ternyata masih hidup. Meskipun tubuhnya sudah dihancurkan, namun para dewa menyegel jiwanya jauh di dalam samudra. Seharusnya jika jiwanya dilepas, maka Sun Wukong bisa terlahir kembali. Mendengar hal itu, mereka pun sepakat untuk pergi menuju Laut Cina Selatan demi menyelamatkan Sun Wukong yang disegel di sana. Singkat cerita, sampailah mereka di pesisir pantai Cina Selatan. Terlihat pilar-pilar raksasa yang digunakan sebagai alat untuk menekan kekuatan Sun Wukong, mencegahnya agar tetap tersegel. Berdiskusilah mereka untuk memutuskan siapa yang akan menyelam untuk membebaskan Sun Wukong.
Biksu Tong dan Patke tak berpengalaman sedikit pun, apalagi Wuching yang merupakan siluman pasir yang tak tahu apa-apa soal laut. Namun Bailang bukanlah satu-satunya harapan karena ternyata Aose juga sangat mahir dalam menyelam. Bahkan kekuatannya akan meningkat drastis jika ia berada di dalam air. Belum selesai membujuk Aose, mereka pun dikejutkan oleh kemunculan Raja Naga Laut Selatan beserta ketiga putranya berniat menghadang mereka. Terlihat Aose yang seakan menghindari pertemuan tersebut, karena terungkap kalau Aose punya masa lalu yang kurang menyenangkan dengan mereka. Diceritakan Aoi Long, putra sulung dari Raja Naga Laut Selatan dahulu sering sekali membuli Aose saat masih kecil. Bahkan sekarang pun masih sama, ia merendahkan Aose dengan kata-kata kasarnya. Sedari dulu, Aose ini hanyalah pecundang yang tak berguna, bahkan sampai mendapatkan kutukan menjadi hewan peliharaan milik Biksu Tong. Mendengar hal itu sontak membuat Aose sangat marah. Ia pun kemudian mengeluarkan kekuatan terkuatnya untuk memulai pertarungan. Akan tetapi Biksu Tong mengambil alih pertarungannya dan menyuruh Aose agar fokus saja menyelam untuk menyelamatkan Sun Wukong. Sedangkan Bailang sudah lebih dulu masuk ke dalam air. Berbeda dari kebanyakan film Wukong yang menjadikan Biksu Tong sebagai beban, di sini diperlihatkan Biksu Tong dengan kemampuan fightingnya yang lumayan bisa diandalkan. Dengan cepat putra sulung dari Raja Naga bisa ia pukul mundur. Aose yang bergegas masuk ke dalam air sempat dihadang oleh Raja Naga. Raja Naga pun mencoba menyerang mentalnya dengan mengatakan bahwa Aose adalah aib bagi klan naga karena sikap liarnya. Beruntung dengan sigap pula Biksu Tong berhasil mengatasi Raja Naga sehingga Aose sukses masuk ke dalam air. Meskipun putri dari Raja Naga yang bernama Aoling bergegas menyusulnya. Di dalam air, Bailang sempat panik karena sudah banyak prajurit Istana Naga yang menghadangnya. Di saat itu juga Aose muncul membantu dan berhasil mengalahkan mereka semua. Sedangkan Aoli yang tadi menyusul ternyata hanya mengamati mereka saja. Aose pun juga berkata bahwa ia tak ingin menyakiti Aoling. Kembali ke permukaan, diperlihatkan Biksu Tong yang sangat kewalahan melawan fighter sekelas Raja Naga. Berulang kali ia mendapatkan pukulan telak hingga terlempar ke dalam air. Wuching pun tak tinggal diam, segera bergerak cepat untuk menebang pepohonan di sana, lalu melemparnya ke Biksu Tong untuk dijadikan sebagai pelampung, mengingat Biksu Tong yang tak bisa berenang. Raja Naga lalu mengatakan kalau pilar-pilar ini bukan hanya digunakan untuk menekan kekuatan Sun Wukong, namun juga melemahkan jiwanya agar Sun Wukong tak bisa dilahirkan kembali. Tentu mengetahui hal itu membuat Biksu Tong sangat emosi. Ia pun mengungkapkan penyesalannya dulu ketika ia merapalkan mantra untuk membantu para dewa menangkap Wukong. Pertarungan rode kedua pun ia mulai. Diperlihatkan Biksu Tong yang mulai bisa mengimbangi Raja Naga, bahkan setelah Raja Naga menggunakan zirah petirnya. Memaksanya menggunakan wujud naga demi mengalahkan Biksu Tong. Di waktu yang bersamaan, Patke juga tengah serius bertarung melawan putra kedua dari Raja Naga. Tiba-tiba terlihat satu persatu pilar di sana yang mulai runtuh. Dan benar saja, karena di dasar laut, Aose berhasil menjalankan rencananya menghancurkan pilar-pilar tersebut. Sementara Bailang yang sama sekali tak bisa membantu, diberitahu Aose kunci untuk menggunakan kekuatan roh naga Yuzong yang ada di dalam dirinya. Hal ini ternyata berkaitan dengan latihan yang diberikan Biksu Tong sebelumnya mengenai ketenangan pikiran. Untuk menguasai roh naga, Bailang haruslah menenangkan pikirannya dan bersatu dengan alam. Sampai akhirnya dengan arahan dari Aose, Bailang pun berhasil mengeluarkan kekuatan roh naganya untuk membantu menghancurkan satu persatu pilar tersebut. Melihat kekuatan Bailang sedikit mengingatkan Aose dengan sosok Yuzong yang dulu memiliki hubungan dengannya. Singkat cerita, Bailang pun bertemu dengan Sun Wukong dengan banyak pilar yang menancap di tubuhnya. Wukong pun mempertanyakan bagaimana Bailang bisa sampai ke sini dan dari mana ia mendapatkan api penyucian yang ia bawa. Bailang lantas menceritakan semuanya tentang rencana pengembalian benda tersebut, termasuk rekan-rekannya yang berjuang di atas sengaja datang untuk membebaskannya. Lalu Wukong memberitahu Bailang bahwa dari semua pilar ini ada sebuah pedang yang benar-benar menekan kekuatannya. Lantas ia pun menyuruh Bailang agar mencabut pedang itu agar ia bisa bebas. Namun tiba-tiba datanglah putra sulung Raja Naga yang langsung menikam Aose. Untung saja ia masih bisa selamat dan menyuruh Bailang bergerak cepat untuk mencabut pedang yang dimaksud. Aoling kemudian juga datang tetapi malah mempertanyakan mengapa kaum naga harus tunduk kepada perintah langit.
Dari sini Yilong pun menjelaskan rencananya yang ingin menaklukkan seluruh istana naga dari keempat penjuru. Ia sangat yakin kaum naga akan memiliki masa depan yang jauh lebih baik jika dipimpin oleh ayahnya, yaitu Raja Naga Laut Selatan. Bahkan ia mengungkapkan kalau Raja Naga Laut Selatanlah yang memberitahu Kaisar Langit mengenai keberadaan api penyucian yang disembunyikan di Gunung Tianyu. Sementara di atas, Raja Naga menghentikan serangannya, karena yang ia lakukan sejauh ini ternyata hanya untuk mengulur waktu. Dan benar saja, tak lama setelah itu datanglah sang jenderal perang Kerajaan Langit Dewa Erlang bersama para pasukan langit. Untuk menghindari pertumpahan darah yang sia-sia, Dewa Erlang pun menawarkan dua pilihan. Pertama yaitu ikut dengannya ke langit untuk menyerahkan api penyucian, atau kedua ikut dengannya hanya dengan kepala. Namun Biksu Tong pun membuat pilihannya sendiri, yakni melanjutkan perjalanannya untuk mengembalikan api penyucian. Ia mengungkapkan penyesalannya di masa lalu karena sifat pengecutnya yang menyerah sebelum berusaha. Untuk menebus kesalahannya di masa lalu, ia pun kini menantang Dewa Erlang untuk bertarung demi mempertahankan pilihannya. Dilancarkanlah serangan pertama. Dewa Erlang menggunakan tombak apinya langsung melesat ke tubuh Biksu Tong. Serangan itu terlalu kuat yang membuat Biksu Tong terluka. Beruntung serangan kedua berhasil Wuching Tangkis yang datang membantu gurunya. Giliran Biksu Tong yang mendapatkan celah segera membalas serangan Dewa Erlang dengan tinju terkuatnya, disusul serangan kejut dari Patke dengan senjata andalannya. Nampaknya serangan kombinasi mereka cukup untuk merepotkan Dewa Erlang. Di sisi lain, Yilong, putra sulung Raja Naga Laut Selatan, masih saja memanas-manasi Aose dengan mengingatkannya tentang masa lalu. Diceritakan dulu saat masih di akademi, Aose lah murid yang terlemah. Yilong dengan bakatnya menjadi murid yang pertama menguasai teknik roh naga, sedangkan Aose dibully yang bahkan belum bisa terbang. Disinilah peran Yuzong muda yang datang membela Aose. Ia juga merupakan murid yang berbakat di akademi tersebut. Berbeda dari Yilong yang sangat angkuh, justru ia sangat ramah membuatnya menjadi teman pertama dari Aose. Ia memberikannya semangat, juga tak keberatan mengajari Aose terbang serta banyak hal lainnya. Ia pernah berkata kalau Aose bukanlah sampah seperti yang dibilang orang-orang. Justru ia bisa melihat potensi unik yang ada di dalam diri Aose. Mengingat hal itu, Aose pun kini bertekad untuk menunjukkan potensinya tersebut. Sebuah kekuatan petir merah yang ia lepaskan seketika membuat Yilong tak bisa bergerak. Sekarang giliran Aose lah yang berada di atas angin dan mengatakan bahwa kemampuan Yilong sama sekali tak ada apa-apanya. Amarahnya yang menumpuk selama ini membuat Aose ingin balas dendam dengan membutakan salah satu mata Yilong. Namun tiba-tiba datanglah kakak Aose yang merupakan putra sulung dari Raja Naga Laut Timur untuk menghentikannya. Sementara itu pertarungan di atas masih berlangsung sangat sengit. Patke berhasil mengalahkan beberapa prajurit langit meskipun putra kedua Raja Naga ikut melawan. Patke dengan kekuatan penuhnya mampu membunuhnya. Namun sayangnya Biksu Tong benar-benar bukan tandingan dari Dewa Erlang. Tubuhnya bahkan gemetar dan mengeluarkan keringat dingin karena ketekanan kekuatan Dewa Erlang yang luar biasa kuat. Di sisi lain, Bailang berhasil menemukan pedang segel persis seperti yang dikatakan oleh Sun Wukong. Sekuat tenaga, Bailang pun berusaha mencabut pedang tersebut sehingga akhirnya jiwa Wukong pun bisa terbebas. Namun meskipun begitu, Sun Wukong yang sekarang hanya berbentuk roh saja. Menyadari kejadian di atas yang sangat kacau, ia pun meminjam tubuh Bailang. Di waktu yang bersamaan, Biksu Tong yang telah mencapai batasnya sebentar lagi akan dihabisi oleh Dewa Erlang. Untung saja Sun Wukong datang tepat waktu dengan wujud kera raksasanya. Ia kemudian memberikan serangan-serangannya untuk memukul mundur Dewa Erlang. Lalu ia menemui Biksu Tong. Terlihat para adik seperguruannya yang sangat senang melihat kakaknya telah kembali. Walaupun begitu, Wukong tak bisa menahan amarahnya kepada Biksu Tong yang kala itu malah membantu para dewa. Andai saja saat itu mereka mau bekerja sama, mereka bisa kabur meninggalkan Istana Langit.
Ya, tak ada gunanya juga mempermasalahkan masa lalu. Ia pun segera berbalik untuk kembali menghadapi Dewa Erlang. Namun karena ini bukanlah tubuh aslinya, membuatnya tak bisa menggunakan seluruh kemampuannya. Ia kemudian menyuruh Biksu Tong dan yang lainnya untuk menunggunya menyelesaikan pertarungan. Pertarungan pun kembali terjadi. Wukong memanggil pasukan keranya untuk menyerang Dewa Erlang, namun dengan cepat bisa segera diatasi oleh Dewa Erlang. Ternyata semua tadi hanyalah ilusi untuk mempermainkan Dewa Erlang. Tibalah duel yang sebenarnya dengan serangan kuat milik Wukong yang menghempaskan Dewa Erlang. Berulang kali mereka pun saling jual beli serangan. Sementara itu, melihat salah satu putranya terbunuh membuat Raja Naga sangat murka. Kemudian datang juga Yilong yang memperlihatkan luka di matanya akibat serangan dari Aose. Sedangkan kakak Aose pun meminta izin kepada Biksu Tong untuk membawa adiknya tersebut kembali ke tempat asalnya, yaitu Istana Naga Laut Timur. Meskipun sempat menolak, akhirnya Biksu Tong pun membiarkannya mengingat ini adalah urusan keluarga. Namun Raja Naga yang meminta keadilan protes kepada kakak Aose. Ia mengatakan kalau seharusnya sesama bangsa naga harus saling membantu. Namun kakak Aose pun malah mempojokannya. Ia berkata bahwa ia sama sekali tak tahu mengenai Sun Wukong yang disegel di tempat ini. Menurutnya terlalu banyak kejanggalan sehingga perlu diselidiki lebih lanjut mengenai keterlibatan klan naga laut selatan dalam masalah ini. Ia pun akhirnya membawa Aose segera pergi ke tempat asalnya, yaitu Istana Naga Laut Timur. Sedangkan Biksu Tong dan yang lainnya beristirahat sembari menunggu pertarungan Sun Wukong. Sebagai jenderal tertinggi, jelas kekuatan tempur dari Dewa Erlang tidak diragukan lagi. Sementara Wukong sama sekali tak diuntungkan karena tak bisa mengerahkan seluruh kekuatannya akibat batasan tubuh Bailang yang ia gunakan. Ia pun memanfaatkan berbagai kecerdikan dengan mengubah dirinya menjadi ribuan Wukong mini untuk menyerang Dewa Erlang dari segala sudut. Sayangnya Dewa Erlang bisa mengatasinya dengan sangat mudah dan malah mengatakan trik murahan seperti ini bukan apa-apa bagi dirinya. Hingga akhirnya Wukong pun mendobrak batasan dari tubuh Bailang dengan berubah ke mode kera raksasanya. Berhasil menghajar Dewa Erlang bertubi-tubi. Semakin kesal, Dewa Erlang pun yang awalnya tak ingin menggunakan kekuatan penuhnya, tak ada pilihan lain. Lantas serangan terkuat dari tombak apinya ia keluarkan yang mampu menembus pertahanan terkuat milik Sun Wukong. Akan tetapi, ternyata Wukong yang baru saja ia kalahkan hanyalah salah satu dari bayangannya. Sementara dirinya yang asli sudah melarikan diri dengan mengalihkan perhatian Dewa Erlang menggunakan jurus 1000 bayangan sebelumnya. Kini Dewa Erlang pun sangat kesal karena merasa sudah dibodohi. Ditambah lagi, Biksu Tong dan yang lainnya juga palsu karena yang asli sudah pergi dari tempat tersebut. Kekompakan mereka ternyata berkat pesan Sun Wukong yang ia katakan di perjalanan dulu. Wukong membuat semacam kode darurat, yaitu jika ia berkata, "Tunggu aku menyelesaikan pertarungan," maka itu berarti mereka harus bersiap untuk melarikan diri. Tak disangka ternyata kode itu pun sekarang menyelamatkan mereka. Wukong yang menyusul sama sekali tak bisa berhenti tertawa mengingat Dewa Erlang yang sudah ia bodohi. Mereka pun merasakan nostalgia dengan melakukan perjalanan bersama. Sayangnya tak lama waktu berselang, kekuatan Wukong pun mencapai batasnya. Rohnya pun keluar dari tubuh Bailang. Ia lantas berpamitan untuk segera pergi ke alam bawah agar bisa terlahir kembali. Ia juga berjanji pasti ia akan kembali menyusul Biksu Tong dan yang lainnya. Setelah semua yang terjadi, Biksu Tong pun semakin yakin dengan jalan yang sudah ia pilih ini adalah jalan yang benar untuk menegakkan keadilan. Ia juga membuang simpai emas Wukong yang awalnya ia gunakan untuk menekan kekuatannya jika sewaktu-waktu Wukong bertindak liar. Sementara Bailang yang sudah tersadar sangat syok karena memimpikan Xiao Yi. Ia segera mengecek api penyucian, namun betapa paniknya setelah melihat api tersebut yang sudah padam. Dan ternyata api penyucian tersebut kembali menjelma menjadi sosok Xiao Yi. Tentu perjalanan mereka masih berlanjut. Film diawali dengan pertarungan hebat yang terjadi antara kakek naga dengan kelompok Biksu Tong. Terlihat ada Patkai, Wuqing, Bailang, Xiao Yi, dan Biksu Tong sendiri. Diperlihatkan kakek naga ini sangatlah overpower dengan kekuatan elemen api yang ia lepaskan membuat tempat tersebut layaknya sebuah neraka.
Tak hanya itu, ia juga memiliki kekuatan membangkitkan pasukan mayat hidup yang ia kendalikan untuk melawan rombongan Biksu Tong. Pada awalnya semua bisa mengatasi zombie-zombie itu dengan sangat mudah, namun keadaan pun menjadi semakin memburuk saat kakek naga turun tangan secara langsung. Satu persatu murid Biksu Tong pun dihajar tanpa ampun. Tak ada satupun petarung dari pihak Biksu Tong yang mampu menghentikan amukannya. Sampai pada akhirnya mereka semua pun tewas, hanya menyisakan Xiaoyi dengan kesedihan yang mendalam melihat teman-temannya mati tepat di depan matanya. Syukurlah ketika ia membuka mata, semua tragedi yang baru saja ia lihat tak lain hanyalah sebuah mimpi buruk. Keesokan harinya mereka pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Namun terlihat raut wajah Xiaoyi yang sangat gelisah mengingat mimpinya semalam yang ia takutkan merupakan sebuah ramalan dari masa depan. Ia berpikir kalau perjalanan ini terus berlanjut, maka Bailang dan yang lainnya mungkin saja akan dalam bahaya. Maka dari itu ia pun berencana untuk berpisah dan melanjutkan perjalanan sendiri-sendiri. Sementara itu, Bailang yang berhenti mendadak menyadari bahwa sudah berjalan selama 3 hari, namun masih saja mereka belum bisa keluar dari hutan ini. Pat Kei pun mulai cemas karena kini mereka telah memasuki jalan iblis. Ia berpikir seandainya ada Ause, pasti kita bisa meninggalkan hutan ini dengan cepat, mengingat Ause memiliki indera yang sangat tajam. Singkat cerita, mereka pun sepakat untuk beristirahat karena kabut yang semakin tebal dan hari juga sudah menjelang malam. Untuk mengatasi urusan perut, Xiaoyi pun menunjukkan kekuatan sihirnya yang bisa membuat berbagai macam hidangan lezat dengan cepat. Sembari menyantap makanan tersebut, Biksu Tong pun masih belum begitu paham mengapa Kaisar Langit sangat menginginkan api suci. Xiaoyi lalu menjelaskan bahwa api suci merupakan kunci dari keseimbangan cahaya dan kegelapan. Keseimbangan pun mulai terganggu saat dirinya diambil dari tempat asalnya. Kebencian pun mulai menumpuk di hati setiap manusia, keadaan akan semakin memburuk jika dirinya tak segera dikembalikan. Dengan penuh semangat, Pat Kei pun berjanji bahwa kita pasti akan mengembalikan Xiaoyi ke tempat asalnya agar bencana dapat dihindari. Akan tetapi Xiaoyi tiba-tiba mengatakan kalau mulai dari sini kita akan berpisah karena ia ingin berangkat sendiri. Ia merasa sudah cukup kuat untuk tidak lagi bergantung kepada Bailang dan yang lainnya. Bailang yang merasa khawatir awalnya tak ingin membiarkannya, namun Biksu Tong berkata lain dengan menghormati keputusan Xiaoyi yang ingin melanjutkan perjalanan seorang diri. Sementara itu, di Kerajaan Langit, Sang Kaisar sangat murka atas kegagalan para prajurit langit merebut api suci. Bahkan Dewa Erlang yang digadang-gadang sebagai dewa terkuat pun tak mampu menyelesaikan tugas yang ia berikan tersebut. Di sini diperlihatkan Dewa Sangsin yang mulai tertekan dengan sikap Kaisar Langit yang mulai berlebihan. Ia bahkan tak diberitahu mengenai jiwa Sun Wukong yang disegel di Laut Cina Selatan. Akan tetapi Kaisar Langit malah mengatakan sejak kapan ia harus membicarakan terlebih dahulu setiap keputusan yang ia ambil. Ia lalu menegaskan untuk segera menyebarkan kembali perintah untuk merebut api suci kepada seluruh pasukan terbaik di Kerajaan Langit. Setelah keluar istana, Dewa Sangsin pun kembali mengingat perkataan Dewa Rulai mengenai sikap Kaisar Langit yang mulai berubah dan melenceng jauh dari jalan kebenaran. Kemudian kita pun dibawa flashback ke masa lalu saat semuanya masih baik-baik saja. Kala itu dirinya rutin menjadi rekan sparring dari Dewa Rulai. Duel persahabatan mereka itu pun disaksikan oleh para petinggi kerajaan beserta Kaisar Langit yang saat itu sangat membanggakan dua dewa tersebut berada di pihaknya. Namun meskipun begitu, Dewa Sangsin kini masih belum berpindah haluan.
ia masih cukup yakin dan setia mengemban tugasnya sebagai penjaga kerajaan langit. Ia lantas memerintahkan para pasukan pilihannya untuk pergi ke jalan iblis, menghasut para siluman di sana agar mau bekerja sama menangkap Biksu Tong dan mengambil api penyucian. Di sisi lain, Xiaoyi terlihat sendirian menyusuri gelapnya hutan yang diselimuti kabut yang semakin tebal. Dari belakang, ia dikagetkan dengan kemunculan seekor gagak yang sangat menyeramkan. Dengan kepolosannya, ia lantas memberi gagak itu sedikit buah-buahan yang ia bawa. Namun sayangnya sekawanan gagak yang haus akan darah itu pun berbondong-bondong justru menyerangnya. Untung saja Bailang datang membantu mengusir para hewan tersebut, yang diikuti rombongan Biksu Tong yang ternyata sudah mengikuti Xiaoyi dari awal semenjak mereka berpisah. Mereka pun tak ada henti-hentinya tertawa melihat kepolosan Xiaoyi yang mencoba memberi buah-buahan kepada para gagak karnivora yang menginginkan darah segarnya. Dari sini Xiaoyi pun mulai mengungkapkan alasan sebenarnya ia ingin menempuh jalannya sendiri. Beberapa waktu yang lalu, ia bermimpi buruk yang memperlihatkan kematian Bailang dan yang lainnya. Ia percaya bahwa mimpi tersebut adalah sebuah ramalan yang akan menjadi kenyataan jika mereka terus bersama. Menurutnya, cara satu-satunya untuk menghindari hal tersebut adalah dengan mengambil jalan masing-masing. Biksu Tong lalu menjelaskan bahwa kematian adalah sebuah takdir. Singkatnya, Xiaoyi pun mempercayai hal itu dan akhirnya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan bersama. Di tengah perjalanan, Patke mempertanyakan bagaimanakah kira-kira sekarang nasib Wukong dan Aose. Menurut Biksu Tong, Wukong sudah berada di jalan yang benar dengan pergi ke alam bawah. Sementara Aose yang dibawa pulang oleh kakaknya mungkin sedang diadili karena penyimpangan-penyimpangan yang telah ia lakukan selama ini. Dan benar saja, jauh di Istana Naga Laut Timur, Aose tengah dirantai untuk menghadapi sidang dari suku naga guna mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah ia lakukan. Di sana ada ayah Aose yang memasang wajah marahnya atas ulah Aose yang menurutnya sangat memalukan. Kalau kalian ingat, ayah Aose ini adalah sosok kakek naga yang membantai kelompok Biksu Tong dalam mimpi Xiaoyi di awal tadi ya. Kembali ke cerita, sidang tersebut juga dihadiri oleh Raja Naga Laut Selatan yang paling bersuara keras agar Aose mendapatkan hukuman mati. Hal ini karena Aose telah mengkhianati suku naga melalui tindakannya yang bersekongkol dengan Biksu Tong. Terlebih lagi karena dengan kejamnya ia telah membutakan salah satu mata puteranya. Terlihat banyak anggota suku naga lain yang mendukungnya bersorak setuju dengan hukuman mati yang harus dijatuhkan kepada Aose. Jelas Aose pun tak tinggal diam. Ia memberikan pembelaannya dengan mengatakan bahwa diam-diam Raja Naga Laut Selatan telah menyegel jiwa Sun Wukong di wilayahnya. Selain itu, ia juga bersekutu dengan para dewa yang berencana menggulingkan kekuasaan dari para Raja Naga demi menguasai seluruh Istana Naga. Hal ini diperkuat dengan kesaksian kakak Aose yang juga berada di sana. Bahkan Aoling, putra dari Raja Naga Laut Selatan pun juga membela Aose dengan memberanikan dirinya untuk mengatakan hal yang sama. Ia kemudian memohon kepada ayahnya agar tak lagi menuntut hukuman mati kepada Aose. Sayangnya hal itu tak membuat Raja Naga Laut Selatan gentar sedikit pun. Dengan berbagai argumennya, ia tetap menuntut hukuman mati dijatuhkan. Dukungan dari mayoritas suku naga pun semakin membuatnya besar kepala. Sampai akhirnya ayah Aose pun mulai angkat bicara. Ia mengungkapkan kemarahannya karena Aose yang tak ada henti-hentinya mempermalukannya. Mengingat dulu Aose juga pernah melukai Yuzong, putra naga gunung Qianyu yang membuat sang ayah harus menanggung semua imbasnya. Pembicaraan pun semakin memanas karena Aose malah mengatakan kalau dari dulu ayahnya itu sangat egois yang hanya mementingkan harga dirinya sendiri ketimbang para putranya. Ia mengaku kalau semua perbuatannya sengaja ia lakukan untuk mempermalukan dan membuat marah ayahnya tersebut. Mendengar hal itu, kini tak ada yang perlu dibicarakan lagi. Dengan murkanya, ayah Aose pun menyebut Aose sampah lalu pergi dan menyerahkan keputusan tersebut sepenuhnya kepada pengadilan suku naga. Dengan ini, pengadilan secara resmi menjadwalkan hukuman mati kepada Aose besok siang di hadapan seluruh suku naga. Setelah pengadilan ditutup, Raja Naga Laut Selatan pun sangat marah kepada Aoling karena berusaha memojokkan ayahnya sendiri dengan memberikan pembelaannya kepada Aose. Secara paksa, ia juga telah mengatur perjodohan Aoling dengan putra Raja Naga Laut Utara. Tak lama setelah itu, diperlihatkan Aoling yang sedang mencari sebuah gelang yang menyimpan sebuah cerita di baliknya. Kita pun dibawa flashback ke masa kecil saat ia masih berada di Akademi Suku Naga. Kala itu ia tengah bersedih karena gelang kesayangannya dirusak oleh kakaknya.
Lantas ia pun mengadukan hal ini kepada sang ayah, namun ayahnya tak sedikit pun bersimpati. Ia justru membela putra sulungnya yang menurutnya berpotensi besar kelak menjadi putra mahkota Istana Naga untuk menggantikan dirinya. Ia kemudian malah membuang gelang tersebut dan menyuruh Aoling agar fokus saja belajar. Aoling yang bersedih lalu menyendiri di sebuah pinggir danau. Di saat bersamaan, ia mendengar keributan yang memperlihatkan Aose kecil tengah dibully oleh teman-teman sekelasnya. Aoling yang mengetahui hal itu kemudian menyarankan agar melaporkan masalah ini kepada ayahnya. Namun ternyata nasib Aose juga tak jauh beda dari Aoling karena jika ia memberitahukan masalah ini, ayahnya juga tak akan peduli. Meskipun begitu, ia tak sedih sedikit pun. Ia justru lebih suka hidup bebas untuk memilih jalannya sendiri daripada terus mengikuti perintah ayahnya. Kemudian Aose mengambil gelang Aoling yang dibuang ke danau dan berpesan agar hidup sepertinya, bebas tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Sayangnya sampai sekarang Aoling tidak punya cukup keberanian untuk melakukan hal tersebut. Setelah mengingat semua itu, ia pun membulatkan tekadnya demi mengikuti kata hatinya untuk melakukan pengkhianatan demi membebaskan Aose. Singkat cerita, ia pun berhasil menyusup, mencuri kunci penjara dari penjaga, dan datang untuk melepaskan Aose. Sialnya pelarian mereka ketahuan oleh para penjaga sehingga mereka dikembalikan ke dalam penjara. Di tempat lain, Xioi yang sedang tertidur nampaknya masih dihantui mimpi-mimpi buruk yang ia percaya menjadi sebuah pertanda dari masa depan. Kini tibalah saatnya kita mengikuti perjalanan Sun Wukong yang telah sampai di dunia bawah. Di sana ia langsung disambut oleh para pasukan hantu yang ingin mengambil energi kehidupan miliknya. Tentu saja Wukong bisa dengan mudah mengatasi mereka sekaligus membuat semuanya lari ketakutan. Tak lama setelah itu, ia pun bertemu dengan salah satu Dewi Kematian yang memang bertugas memandu jalan setiap jiwa yang datang ke alam bawah. Para Dewi Kematian di sini tak memiliki nama, semua berwujud sama dan juga tak mengenal satu sama lain. Pikiran mereka telah dimurnikan sehingga tak ada yang mereka ingat selain tugasnya untuk memandu para jiwa yang datang. Lantas ia pun mengantar Sun Wukong menuju suatu tempat yang disebut jembatan terlupakan agar bisa terlahir kembali. Di perjalanan mereka sempat bertemu salah satu jiwa seorang nenek yang merupakan jenis jiwa tersesat akibat belum bisa menerima kematiannya. Hal ini membuat jiwa jenis ini tak akan bisa terlahir kembali. Singkat cerita sampailah Wukong di jembatan terlupakan, di mana setiap jiwa yang melintasi jembatan ini pikirannya akan dimurnikan sehingga akan kehilangan seluruh ingatannya semasa hidup di dunia. Sang Dewi Kematian juga memperingatkan bahwa alam bawah akan terus menyerap energi kehidupan dari tiap-tiap jiwa. Jika Wukong tidak bisa melewati jembatan ini sebelum jiwanya rusak, maka ia akan jatuh ke dalam kegelapan untuk selamanya. Sebelum berpisah, Wukong pun mengajukan pertanyaan terakhir, mengapa Dewi Kematian tak melintasi jembatan ini saja agar bisa bereinkarnasi. Selain itu, memang sudah berapa lama mereka melakukan pekerjaan ini. Tak ada satupun pertanyaan Wukong yang bisa ia jawab. Mungkin selamanya ia akan melakukan hal ini hingga ada seseorang yang memberitahu nama aslinya. Kemudian Wukong pun mengungkapkan rasa terima kasihnya dan berjanji pasti ia akan membantu Dewi Kematian tersebut menemukan jati dirinya. Namun sang Dewi Kematian pun ragu karena setelah melintasi jembatan terlupakan ini Wukong juga tak akan mengingat apapun. Lalu Wukong pun meyakinkannya kalau ia berbeda dari makhluk fana yang akan melupakan segalanya. Ia adalah sang Raja Keras Sakti yang jika sudah berjanji pasti akan ia tepati. Mulailah ia berlari melintasi jembatan terlupakan yang sekilas mengingatkan kita dengan adegan Son Goku yang melewati jalur naga di anime Dragon Ball ya. Di tengah perjalanan ia sempat dibingungkan dengan jalur di depannya yang bercabang. Ia kemudian melihat sebuah bola cahaya yang bergerak melintasi salah satu jalur sehingga ia memutuskan untuk mengikutinya. Halo teman-teman, di bagian sebelumnya Aose dibawa ke pengadilan suku naga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama ini.
Setelah perdebatan panas antara sifat angkuhnya melawan ayahnya sendiri, akhirnya berujung pada Aose yang divonis hukuman mati. Aose yang sudah tidak bisa mengelak dari hukuman mati dibawa ke sebuah puncak gunung tempat ia akan dieksekusi. Hukuman mati dari para naga adalah dimangsa oleh burung Garuda merah yang memang menjadi makhluk yang paling ditakuti oleh bangsa naga itu sendiri. Sebelum ditinggal pergi, Aose berusaha memprovokasi Ao Yilong agar menyaksikan kematiannya dengan harapan Aose bisa membalikan keadaan. Namun sayangnya tak semudah itu. Dengan kejamnya, ia malah menusuk Aose dan segera pergi setelah merasakan hawa keberadaan dari Garuda Merah. Di waktu yang bersamaan, Aoling putri Raja Naga Laut Selatan mencoba kabur karena tak ingin dinikahkan dengan putra Raja Naga Laut Utara. Namun karena tindakannya sebelumnya yang berani menerobos penjara, kini ia dijaga oleh pasukan di bawah perintah ayahnya. Ketika ia mencoba memberontak dan nyaris bisa melarikan diri, sang ayah sudah menyambutnya dengan sebuah tamparan keras. Ayahnya pun dibuat sangat marah dan memerintahkan pasukannya agar lebih memperketat penjagaan sampai putra Raja Naga Laut Utara datang. Kembali ke tempat Aose menjelang detik-detik kematian, ia kembali mengingat masa kecilnya dengan seorang teman yang tak lain adalah Yuzong, putra dari Raja Naga Gunung Tianyu. Mereka sering menghabiskan waktu bersama dari sekedar bermain sampai menggali potensi Aose. Yuzong merupakan anak yang sangat berbakat di suku naga, sekaligus satu-satunya orang yang sama sekali tak memandang rendah Aose. Suatu ketika, Yuzong menceritakan mengenai Garuda Merah yang menjadi musuh terkuat dari suku naga sejak ribuan tahun silam. Kekuatan dahsyat dan pertahanan super kuat membuat Garuda Merah sangat ditakuti oleh bangsa naga. Menurut legenda, hanya ada beberapa orang yang bisa mengalahkan monster tersebut yang menjadi pencapaian terbesar bagi kaum naga. Yuzong lalu mengungkapkan bahwa suatu hari ia ingin pergi ke tempat itu untuk mengalahkan burung raksasa tersebut yang akan menjadi kebanggaan tertingginya. Ucapannya tersebut juga memotivasi Aose agar kelak bisa menjadi lebih kuat dan bisa melakukan hal yang sama. Namun nampaknya itu hanya akan menjadi mimpi belaka karena sang Garuda Merah sudah benar-benar muncul terbang bebas di atasnya dan siap menerkamnya kapan saja. Meskipun dengan sekuat tenaga ia melepaskan kekuatan petirnya, namun tetap saja usahanya itu menjadi sia-sia. Beruntung Aoling yang berhasil kabur dari penjagaan ketat ayahnya datang untuk menghancurkan rantai yang mengikat Aose. Sebagai gantinya, Aoling meminta agar Aose membawanya pergi kemana saja asalkan ia tak bertemu dengan ayahnya lagi. Lantas mereka berdua pun segera bergegas untuk lari dari tempat berbahaya tersebut. Sayangnya monster yang mereka hadapi memiliki kecepatan yang luar biasa, dengan sekejap ia mampu menghadang mereka. Aose yang sadar tak bisa bergerak lebih cepat dari Garuda Merah melarang Aoling agar berhenti berlari. Ia pun berencana memukul mundur monster tersebut lalu mencari kesempatan untuk kabur. Kita lalu dibawa kembali flashback. Diperlihatkan Aose kecil bersama Yuzong tengah melihat Garuda Merah untuk pertama kalinya. Yuzong meminta Aose agar tak takut karena tak mungkin monster itu bisa menghampirinya turun ke bawah. Ia juga mengatakan kalau dengan petir merah yang dimiliki Aose berpotensi besar menjadi sangat kuat yang nantinya bisa ia gunakan untuk menaklukkan Garuda Merah. Semenjak saat itu, Aose selalu memikirkan perkataan dari sahabat baiknya tersebut. Namun ia merasa pesimis kalau bisa melakukan hal itu. Mengetahui Aose yang memiliki keinginan mengalahkan Garuda Merah dimanfaatkan oleh anak di akademi yang ingin mencelakainya. Ia pun membual dengan menunjukkan sebuah bulu burung lalu mengatakan kalau bulu itu ia cabut dari tubuh Garuda Merah. Kini setelah mendapatkan bulu tersebut, ia sudah diakui sebagai naga yang pemberani. Aose yang sangat polos dengan mudahnya mempercayai cerita tersebut. Melanjutkan cerita bohongnya, anak jahil itu kemudian mengungkapkan cara ia mendapatkannya, yakni saat fajar Garuda Merah akan keluar untuk menikmati sinar matahari pagi, lalu tertidur sejenak sehingga saat itulah waktu yang tepat untuk mencabut bulu di tubuhnya. Malam harinya, Aose pun memutuskan untuk melakukan hal yang sama. Karena dorongan untuk membuat bangga serta membuktikan dirinya kepada sang ayah, anak-anak lain dan juga teman baiknya Yuzong. Sebelum fajar, berangkatlah ia ke puncak gunung untuk mencari Garuda Merah. Sementara itu, teman-teman jahatnya tertawa puas setelah mengerjai Aose dengan cerita palsu dan sebuah bulu yang sebenarnya hanya bulu ayam yang disusun sehingga terlihat besar. Untungnya Aoling mendengar pembicaraan mereka. Lantas ia pun segera memberitahukan masalah ini kepada Yuzong.
Aose yang ingin diakui sebagai naga pemberani mulai panik karena ternyata Garuda Merah tidak tertidur, justru siap menerkamnya. Untung saja Yuzong dengan kekuatan roh naganya datang tepat waktu dan berhasil melepaskan Aose dari cengkeraman monster tersebut. Ia pun memarahi Aose yang sangat bodoh dengan mempercayai